Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan melakukan review terhadap FIFA Uncovered di Netflix. Jadi kalau teman-teman menonton Netflix, kalian bisa menonton FIFA Uncovered dan atau bisa kalian meminta akun teman kalian buat sekedar nonton. Mungkin masuk akal lah. Saya tidak menyarankan untuk di situs lain. Nggak ada. Habis makan. Kesan itu memang sangat cukup meruncing. Analisa saya. Jadi kalian bisa melihat bagaimana alurnya, bagaimana usaha Qatar sungguh luar biasa untuk menjadi ketua, untuk menang bidding, mulai dari dia melobi, membangun kesan diri, walaupun membangun kesan diri, memperkenalkan Qatar sebagai wajah dunia Islam menyambut Piala Dunia. Usahanya cukup keras. Mungkin juga rasa sakit hatinya dan merasa kurang adilnya bagaimana pada saat dia membuat stand FIFA ya kurang ditanggapi oleh beberapa wartawan dan beberapa orang, terlebih saat Inggris mendatangkan David Beckham datang, semua orang ingin ke stand Inggris. Qatar ditinggalkan hingga Hasan Al-Tahwi mengatakan, kok bisa-bisanya ya Inggris penuh stand kita. Saya ulangin, Inggris mengatakan 2009 Hasan Al-Tahwi mengatakan, kok bisa ya Inggris banyak orangnya stand Inggris, sedangkan stand Qatar sedikit orangnya. Itu kepada Padera yang merupakan seorang anggota timnya. Ya cukup bisa dimengerti bahwa bagaimana film ini menampilkan bahwa Qatar itu mencoba segala cara untuk menjadi hingga supaya terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002, hingga kesan suap itu terasa karena sebenarnya Qatar tidak benar-benar diuntungkan karena beberapa segi memang Qatar memang tidak unggul dalam banyak hal. Hal itu sangat mengentalkan bahwa Qatar sebagai calon ketuan rumah cenderung memfasilitasi banyak hal yang belum berhasil di FIFA, baik itu kongres di Afrika. Ada kesan Hasan Al-Tahwi melakukan lobby di sana, hingga penyuapan yang disebarkan oleh Padera, hingga salah satu stafnya di FIFA yang sudah tidak aktif, dan kalian bisa nonton sendiri, mengatakan bahwa terkadang pendengung itu adalah orang yang tidak puas atau orang yang mencoba melaporkan atau bisa dibilang cepu di budaya kita, di budaya masyarakat kita ya. Orang yang dikatakan cepu adalah orang yang sebenarnya tidak terlibat langsung ataupun merasa kejadian yang dilihatnya tidak benar. Nah, Padera masuk ke dalam sana. Itu cukup seru sekali, cukup menarik sekali. Termasuk bagaimana kesan suapnya itu makin lama makin menjurus ke beberapa orang yang sangat penting. Bahkan Muhammad bin Hanam itu kuat dugaannya suap gara-gara dia dikatakan terjebak atau benar-benar melakukan suap di CONCACAF pada saat dia
dia melakukan pidato untuk mempromosikan dirinya mau jadi calon ketua FIFA, karena sebelumnya sebenarnya dia juga terkesan dikadali pada saat Kongres CONCACAF di Miami di Amerika. Dia tidak boleh terbang, tidak boleh terkesan dihambat untuk mempresentasikan diri. Terus dia berusaha memohon pada Jack Warner, terus dibikin kongresan ulang. Jack Warner memfasilitasi, terus tiba-tiba ada dugaan suap karena anggotanya diajak masuk ruangan, terus disuruh nanda tanganin, dikasih uang dolar, dikasih puluhan ribu dolar untuk mengembangkan sepak bola mereka. Ya, jadi terkesan suap itu didasarkan oleh dugaan aliran dana, dan itu memang sebenarnya hal yang lumrah atau memang sebagai motor pembuktian hukumnya dalam dugaan penyuapan dan korupsi. Jadi jika di akhirnya film ini menjelaskan bahwa dugaan suap itu sudah terbukti dari aliran dana, memang segala suap dan korupsi motor serangannya dari situ. Hingga mengata pada saat Chuck Blazer yang salah satu tokoh yang cukup handal dalam aliran keuangan akhirnya tertangkap. Terus ditekan bahwa lo kalau nggak kerja sama kita, lo bakal dihukum 100 tahun, bisa dituntut 100 tahun penjara kalau lo nggak ngikutin begini, karena lo aliran uang lo ada yang terbukti tidak dipublikasikan, ataupun lo tidak melaporkan aliran uang, lo tidak lapor dan membayar pajak. Jadi dari situ itu adalah kunci utama di episode ini untuk menyajikan bagaimana aliran uang itu benar-benar nyata. Aktivitas keuangan ini, kalau kita ngomong penyuapan, ya rekaman aliran dana dalam menjadi bukti utama. Untungnya di dunia sekarang Amerika unit hukum di Amerika tuh cukup kuat, jadi dia punya FBI, punya departemen hukum, mungkin punya juga Interpol. Jadi kesan untuk menyelidiki aliran dana karena juga harus diawasi di salah satu bank di Amerika Serikat, menyebabkan aliran uang Chuck Blazer itu terendus, dan kemewahan yang tidak wajar itu terendus. Hal itu menyebabkan aktivitas Blazer terendus. Hal itu juga menyebabkan bahwa Qatar juga di episode 3 ini kondisinya mulai tidak aman lagi. Walaupun kalau kita nonton video ke episode 3-nya, beberapa kali Qatar juga tidak aman dalam beberapa kondisi. Jadi sekian dari saya. Mungkin kalau kalian bisa like video ini, subscribe channel ini. Jika kalian kurang menikmati atau ingin memberi saran dan kritik di video ini, silakan tulis di komentar. Jika ingin berinvestasi di channel saya, silakan klik Saweria di deskripsi. Sekian dari saya, terima kasih.